Demi kekayaan, seorang pemuda mengkhianati 200 gaib penguasa lautan. Dia mengadu domba Dewi Lanjar dan Nyi Roro Kidul. Ia pikir ia bisa mengelabui mereka. Tapi, ia salah. Dan, kini ia harus menanggung hukuman yang lebih kejam dari kematian. Ikuti kisah pertarungan Dewi Lanjar dan Nyi Roro Kidul. Langit di atas pantai utara selalu terasa sama bagi Joko. Kelabu, muram, dan terkadang menumpahkan hujan yang dingin. Ombak-ombak kecil berbisik, menyentuh tepian pasir seolah ingin menyampaikan pesan yang tak pernah ia dengar. Di desa nelayan kecil itu, hidup Joko terasa sesak. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan jaring usang dan perahu tua yang sudah rapuh. Ia pergi melaut, berharap ada keajaiban yang bisa mengisi pundi-pundi uangnya. Namun yang ia dapat hanyalah ikan-ikan kecil, paling banter cukup untuk makan sehari. Joko tak pernah mengeluh, setidaknya tidak secara langsung. Ia hanya menyimpan amarahnya di dalam dada, melihat kawan-kawannya yang lain pulang dengan hasil melimpah, membeli motor baru, dan membangun rumah yang lebih layak. Rasa iri itu bagai benih yang tumbuh subur di hatinya yang gersang. Ia bekerja keras, lebih keras dari siapapun. Tangannya kapalan, kulitnya menghitam, tapi kekayaan yang ia impikan tak kunjung datang. Ia merasa usahanya sia-sia, seolah takdir menertawakan setiap peluh yang ia keluarkan. Suatu sore, ia duduk di gubuknya yang reot, memandangi perahu-perahu mewah milik tetangganya. Pikirannya melayang, merenungkan nasibnya yang tak pernah berubah. Tiba-tiba, seorang pria tua yang dikenal sebagai Ki Guno mendekat. Ki Guno adalah dukun desa yang sering dimintai bantuan untuk hal-hal mistis, dan Joko selalu menghindarinya. Namun kali ini, Joko tidak beranjak. Pria tua itu duduk di depannya, menatapnya dengan pandangan yang dalam. "Aku tahu apa yang ada di pikiranmu, Joko," ucap Ki Guno dengan suara serak. "Kamu lelah, bukan? Lelah melawan takdir yang tampaknya sudah ditetapkan untukmu." Joko hanya diam. Ia tak ingin terlihat putus asa. "Ada jalan lain," lanjut Ki Guno, seolah membaca isi hatinya. "Jalan pintas menuju kekayaan. Jalan yang jarang dilalui, tetapi sangat menjanjikan." Mata Joko berbinar. "Jalan apa, Ki?" tanyanya dengan suara pelan. "Jalan pesugihan," jawab Ki Guno. "Namun, pesugihan ini tidak seperti yang lain. Ini adalah pesugihan kepada Dewi Lanjar, penguasa pantai utara. Kekuasaannya tidak hanya sebatas laut, tetapi juga kekayaan yang tak terhingga." Jantung Joko berdebar kencang. Ia pernah mendengar nama Dewi Lanjar, sosok gaib yang terkenal dengan kekuatan mistisnya. Namun, ia juga tahu risikonya. "Apa syaratnya, Ki?" tanyanya ragu. "Mudah," jawab Ki Guno sambil tersenyum misterius. "Engkau akan mendapat kekayaan yang engkau inginkan, usaha MU akan makmur, dan engkau akan menjadi orang terpandang. Namun, ada satu janji yang harus engkau ikrarkan. Setelah semua yang kau dapat, engkau harus bersedia menjadi pengantinnya kelak." Joko terdiam. Menjadi pengantin bagi makhluk gaib? Pikiran itu terasa absurd. Namun, di sisi lain, bayangan tentang kekayaan, rumah mewah, dan hidup nyaman jauh lebih menggiurkan. Ia lelah dengan kemiskinan, dengan penderitaan yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan penderitaan yang ia rasakan sekarang, janji itu terasa seperti harga yang pantas dibayar. Ia pikir, apa yang bisa terjadi? Bukankah itu hanya janji kosong? Setelah berpikir matang, Joko mengangguk mantap. "Aku setuju, Ki. Aku bersedia." Ki Guno tersenyum, senyum penuh makna. "Bagus. Besok malam, temui aku di gua tersembunyi di balik tebing. Kita akan melakukan ritualnya di sana." Joko pulang dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya diliputi harapan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia membayangkan hidupnya berubah total. Rumah besar,
mobil mewah, dan kekuasaan. Ia sudah tidak sabar untuk memulai hidup baru. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang ia ambil itu akan mengubah takdirnya selamanya, mengikatnya dalam perjanjian gelap yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ia hanya melihat kekayaan, tidak menyadari bahwa ia baru saja menjual jiwanya. Janji yang ia ucapkan di tepi pantai yang sunyi itu akan kembali menagih, dengan harga yang tak pernah ia duga. Semenjak Joko mengucapkan janji di hadapan Ki Guno, hidupnya berubah 180 derajat. Jika dulu ia harus berjuang setiap hari hanya untuk makan, kini uang mengalir deras tanpa henti. Awalnya, ia masih ragu-ragu. Setelah ritual di gua tersembunyi, Ki Guno hanya berpesan agar ia kembali melaut seperti biasa. Joko melakukannya, dengan hati yang berdebar dan pikiran penuh tanda tanya. Namun, keajaiban itu benar-benar terjadi. Hari itu, perahu tua Joko yang biasanya hanya membawa ikan-ikan kecil, kini penuh sesak dengan tangkapan besar. Ikan kakap, tuna, dan udang yang jarang ia temui, kini memenuhi jaringnya. Wajahnya berseri-seri, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Setelah menjual hasil tangkapannya, ia membawa pulang uang yang jumlahnya jauh melebihi pendapatan sebulan. Kejadian itu terus berlanjut. Esoknya, ia kembali melaut dan hasilnya tetap sama. Ia seperti memiliki magnet yang menarik ikan-ikan di lautan. Kekayaan itu datang begitu cepat, nyaris tanpa usaha yang berarti. Dengan uang yang terus menumpuk, Joko mulai membeli kapal-kapal baru. Ia tidak lagi melaut sendiri, melainkan mempekerjakan nelayan lain. Bisnisnya berkembang pesat, dan dalam waktu singkat, ia menjadi pemilik kapal terbesar di desa. Ia juga membeli tanah dan membangun rumah megah yang jauh lebih besar dari rumah-rumah lain di sana. Semua orang di desa memandangnya dengan takjub, bertanya-tanya bagaimana pemuda miskin itu bisa menjadi kaya raya dalam sekejap. Joko hanya tersenyum bangga dan mengatakan bahwa ini semua adalah hasil kerja kerasnya. Perlahan, sikap Joko mulai berubah. Ia yang dulunya ramah dan sederhana, kini menjadi sombong dan angkuh. Ia sering memamerkan kekayaannya, membeli barang-barang mahal dan mengadakan pesta besar-besaran. Ia tidak lagi peduli dengan nelayan-nelayan kecil yang masih berjuang seperti dirinya dulu. Ia mulai memandang rendah orang lain, menganggap dirinya superior karena kekayaannya. Janji yang ia ikrarkan kepada Dewi Lanjar semakin pudar dari ingatannya. Ia menganggap ritual itu hanyalah sebuah kebetulan yang membuka jalannya menuju kesuksesan. Baginya, kekayaan yang ia dapat adalah murni hasil usahanya, bukan pemberian dari makhluk gaib. Suatu malam, Joko sedang menikmati makan malam mewah di ruang makannya yang luas. Ia memandangi pantulan dirinya di jendela. Pakaian mahal, perhiasan emas di tangannya, dan senyum puas di wajahnya. Ia merasa telah mencapai puncak hidup. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Hawa dingin itu datang dari jendela yang tertutup, seolah ada seseorang yang berdiri di luar sana. Joko mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaan saja. Namun, hawa dingin itu semakin kuat, dan ia mulai mendengar bisikan samar. Bisikan itu seperti tawa seorang wanita, tawa yang dingin dan menusuk. Joko terdiam, meremas sendok di tangannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin. Namun, bisikan itu semakin jelas, seolah langsung diucapkan di telinganya. "Janji, jangan lupakan janjimu," bisik suara itu. Joko sontak bangkit dari kursinya, keringat dingin membasahi dahinya. Ia menyadari siapa yang berbicara. Itu adalah Dewi Lanjar. Hatinya langsung dilanda ketakutan. Ia telah mengkhianati janjinya. Ia telah melupakan perjanjian suci yang ia buat di tepi pantai itu. Namun, kesombongan yang terlanjur melekat membuatnya menolak untuk mengakui kesalahannya. Ia bersikeras bahwa ia tidak perlu menepati janji itu, karena ia sudah kaya dan tidak membutuhkan apapun lagi. Ia berpikir, siapa yang bisa mengancamku? Aku kaya, aku kuat.
Joko menepis rasa takut itu dan melanjutkan hidupnya seperti biasa, tidak menyadari bahwa teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia tidak tahu bahwa bisikan itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang akan datang, mimpi buruk yang akan menagih janji yang telah ia lupakan. Bisikan itu tidak pernah berhenti. Awalnya hanya samar-samar, seperti hembusan angin yang lewat. Lama-kelamaan, bisikan itu semakin jelas, menyebut-nyebut namanya dan menagih janji yang telah ia lupakan. Joko yang dulunya sombong, kini mulai merasa tidak tenang di rumahnya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah hayalan akibat stres. Namun teror yang datang jauh lebih nyata dari yang bisa ia bayangkan. Suatu malam, saat ia sedang membaca laporan keuangan, lampu di ruang kerjanya tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Joko menyumpah serapah, meraba-raba dinding untuk mencari senter. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan hawa dingin biasa, melainkan dingin yang menggigilkan tulang, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata berdiri tepat di belakangnya. Saat ia berbalik, sebuah bayangan hitam melintas di sudut ruangan. Bayangan itu berbentuk seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menjuntai, lalu menghilang begitu saja. Jantung Joko berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Mimpi buruk pun datang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok wanita berambut panjang yang sama. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri dan menatapnya dengan mata kosong yang penuh dendam. Di dalam mimpi, wanita itu perlahan mendekat, tangannya yang panjang dan kurus mencoba meraih lehernya. Joko terbangun dengan jeritan, napasnya tersengal-sengal, dan ia selalu menemukan bekas goresan di lehernya, seolah-olah apa yang ia lihat di mimpi itu adalah nyata. Joko mulai panik. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ia sedang diteror oleh Dewi Lanjar. Ia mencoba memanggil dukun lain untuk mengusir makhluk itu, tetapi semua dukun yang ia datangi menggelengkan kepala. Mereka berkata, janji yang dibuat dengan penguasa gaib tidak bisa diingkari. Engkau harus menepati janji itu, atau hidupmu tidak akan pernah tenang. Ucapan para dukun itu hanya menambah ketakutan Joko. Ia semakin yakin bahwa tidak ada jalan keluar, kecuali menepati janji yang ia anggap remeh itu. Namun, harga diri Joko terlalu besar. Ia tidak ingin menyerahkan kekuasaan dan kebebasannya. Ia tidak mau menjadi pengantin dari makhluk gaib yang ia anggap sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan. Ia mencoba berbagai cara. Ia pergi ke masjid untuk berdoa, ia pergi ke pura, dan ia bahkan meminta bantuan dari pemuka agama. Namun, semua itu sia-sia. Teror itu tetap datang, dan semakin kuat. Bisikan-bisikan menjadi tawa yang menusuk telinga, bayangan-bayangan menjadi sosok yang jelas, dan mimpi buruk menjadi mimpi yang terasa begitu nyata. Joko tidak bisa tidur, makan, atau bahkan berpikir dengan tenang. Kekayaannya yang melimpah kini terasa hampa. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang, ketenangan. Ia seperti terpenjara di dalam rumahnya sendiri, di dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Joko akhirnya sadar, ia tidak bisa melawan teror ini sendirian. Ia perlu bantuan yang lebih kuat dari Dewi Lanjar. Pikirannya melayang ke satu-satunya sosok yang bisa mengalahkan Dewi Lanjar, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Joko tahu, kekuasaan Nyi Roro Kidul jauh lebih besar dari Dewi Lanjar. Jika ia bisa mendapatkan perlindungan dari Nyi Roro Kidul, ia yakin teror itu akan berhenti. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk meninggalkan segalanya. Ia akan pergi ke pantai selatan, mencari perlindungan, dan sekali lagi, membuat janji baru. Kali ini, ia yakin janji itu akan menjadi perlindungannya yang paling ampuh. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kejayaan Joko, kini terasa seperti sangkar berhantu. Setiap sudutnya menyimpan bisikan, setiap bayangannya menakutkan. Joko tidak bisa lagi tinggal di sana. Rasa takutnya jauh melebihi keserakahannya. Ia sadar,
Kekayaan yang ia kumpulkan tidak ada gunanya jika ia tidak bisa hidup tenang. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk melarikan diri. Ia tidak peduli lagi dengan kapal-kapalnya, rumahnya yang mewah, atau tumpukan uang di bank. Semua itu hanyalah simbol dari perjanjian yang kini menghantuinya. Ia menjual seluruh hartanya dengan harga murah, hampir tanpa perhitungan. Uang yang ia dapatkan tidak sebanyak yang seharusnya, tetapi ia tidak peduli. Satu-satunya yang ia inginkan adalah bisa pergi sejauh mungkin dari pantai utara. Ia membawa tas ransel berisi pakaian dan uang seadanya, lalu naik bus, meninggalkan desa yang telah memberinya segalanya, dan mengambil kembali ketenangan jiwanya. Perjalanan Joko ke selatan terasa seperti melarikan diri dari bayangan sendiri. Ia berganti-ganti bus, naik kereta, bahkan berjalan kaki di jalan-jalan kecil, berharap bisa mengelabui sesuatu yang ia rasakan mengikutinya. Di setiap perhentian, ia selalu merasa diawasi. Di dalam bus yang penuh sesak, ia merasa hawa dingin yang menusuk. Di stasiun kereta yang ramai, ia mendengar tawa seorang wanita yang hanya bisa didengar olehnya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dewi Lanjar tidak hanya menerornya secara fisik, tetapi juga secara mental. Ia menanamkan rasa takut yang mendalam, seolah ingin memberitahu Joko bahwa tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Malam hari, saat ia beristirahat di sebuah losmen kecil, teror itu semakin intens. Pintu kamar terkunci sendiri, lampu berkedip-kedip, dan suara bisikan menggema di dalam ruangan. "Engkau tak bisa lari, Joko," suara itu terdengar. "Engkau sudah menjadi milikku. Engkau sudah berjanji." Joko menutupi telinganya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tahu, selama ia masih berada di daratan Jawa, ia tidak akan pernah lepas dari teror itu. Ia harus menemukan perlindungan yang lebih kuat, entitas yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dari Dewi Lanjar. Pikirannya terus-menerus memutar nama Nyi Roro Kidul. Ia yakin, satu-satunya cara untuk melawan kekuatan pantai utara adalah dengan meminta bantuan dari penguasa pantai selatan. Ia tidak peduli lagi dengan risiko atau perjanjian baru yang harus ia buat. Baginya, janji untuk menjadi pengantin jauh lebih baik daripada hidup dalam ketakutan abadi. Ia rela memberikan segalanya, asalkan ia bisa hidup dengan damai. Setelah berhari-hari perjalanan yang melelahkan dan penuh ketakutan, Joko akhirnya tiba di pesisir selatan. Ia berdiri di pinggir tebing, memandang ombak besar yang berdebur dengan kuat. Angin laut yang kencang menerpa wajahnya, memberikan sensasi dingin yang berbeda dari dinginnya teror Dewi Lanjar. Ini adalah dinginnya kekuatan, dinginnya kekuasaan. Joko merasa lebih tenang. Ia telah sampai di tempat yang ia tuju. Ia tahu, di tempat ini, ia akan menemukan apa yang ia cari. Ia akan menemukan Nyi Roro Kidul, dan ia akan meminta perlindungan. Ia akan membuat perjanjian baru, perjanjian yang ia yakini akan mengakhiri penderitaannya selamanya. Hawa di pantai selatan terasa berbeda. Lebih berat, lebih pekat, seolah setiap butir pasir menyimpan kekuatan tak terjelaskan. Joko berdiri di tepian tebing, membiarkan angin yang kuat menerpa wajahnya. Perasaan takut yang selama ini menghantuinya perlahan pudar, tergantikan oleh sensasi harapan yang membara. Ia tahu, disinilah ia akan menemukan jalan keluar. Ia harus segera mencari cara untuk bertemu dengan penguasa tempat ini, Nyi Roro Kidul. Joko bertanya kepada beberapa nelayan dan penduduk setempat. Mereka semua tampak enggan, bahkan ketakutan saat mendengar nama Ratu Pantai Selatan. Namun, salah seorang pria tua, yang matanya menyimpan kisah masa lalu yang kelam, akhirnya memberitahunya jalan. Pria itu menyuruh Joko untuk pergi ke sebuah tebing terpencil, tempat ombak menghantam karang dengan sangat kuat. Di sanalah, pria itu berkata, ritual harus dilakukan. Tanpa membuang waktu, Joko berjalan kaki selama berjam-jam, menyusuri jalan setapak yang curam, hingga akhirnya ia tiba di tebing yang dimaksud. Ombak di bawahnya mengamuk, menghantam karang dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga.
Ia duduk di sana, memejamkan mata, dan mulai memanggil nama Nyi Roro Kidul, seperti yang diajarkan oleh pria tua itu. Ia mengucapkan janji yang sama seperti yang pernah ia ucapkan kepada Dewi Lanjar. Wahai Ratu Pantai Selatan, lindungi aku dari teror Dewi Lanjar. Aku bersedia menjadi pengantinmu. Aku bersedia menyerahkan diriku seutuhnya, asalkan engkau bersedia melindungiku, ucap Joko. Suaranya bergetar penuh harap. Saat Joko membuka matanya, ia tidak lagi sendirian. Di depannya, berdiri seorang wanita cantik dengan pakaian hijau yang memesona. Rambutnya hitam legam, tergerai panjang, dan matanya memancarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Namun, ada keraguan samar di mata itu, keraguan yang tidak disadari oleh Joko. Wanita itu adalah Nyi Roro Kidul. Engkau meminta perlindunganku, tetapi mengapa jiwamu terasa kotor? Engkau datang dengan ketakutan, bukan ketulusan, ucap Nyi Roro Kidul. Suaranya lembut namun penuh wibawa. Joko menunduk, tidak berani menatap mata sang ratu. Hamba mohon ampun, Ratu. Hamba telah berbuat kesalahan di masa lalu. Dewi Lanjar mengejar hamba karena hamba mengingkari janji. Hamba sudah tidak punya tempat untuk lari lagi. Nyi Roro Kidul terdiam, menatap Joko lekat-lekat. Ia melihat masa lalu Joko. Ia melihat perjanjian yang dibuatnya dengan Dewi Lanjar. Ia juga melihat kesombongan dan pengkhianatan yang dilakukan Joko. Namun, entah mengapa, Nyi Roro Kidul merasa terdorong untuk membantu. Mungkin karena ego, mungkin karena ia ingin membuktikan bahwa kekuasaannya lebih besar. Akhirnya, ia menyetujui. Baiklah, aku terima janjimu, ucap Nyi Roro Kidul. Tetapi ingat, janjimu adalah janjimu. Jika engkau berani mengkhianati aku seperti engkau mengkhianati Dewi Lanjar, maka hukuman yang akan kau terima akan jauh lebih berat. Joko mengangguk dengan lega. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menggali lubang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Ia hanya merasa bahagia karena telah mendapatkan perlindungan. Ia merasa aman, dan yakin bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya lagi. Ia tidak tahu, Nyi Roro Kidul sudah tahu siapa dirinya, dan ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Joko merasa bebas, padahal ia baru saja terikat dalam janji yang lebih mengerikan. Joko merasa hidupnya kembali normal. Sejak ia berjanji kepada Nyi Roro Kidul, teror dari Dewi Lanjar menghilang. Tidak ada lagi bisikan menakutkan, tidak ada lagi bayangan yang melintas, dan mimpi buruk pun tak lagi menghantuinya. Joko menyewa sebuah rumah sederhana di dekat pantai, mencoba memulai hidup baru. Ia merasa aman, terlindungi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ia sering duduk di pinggir pantai, memandangi ombak yang berdebur, merasa takjub dengan kekuatan Nyi Roro Kidul. Ia yakin, kali ini, ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam yang gelap, saat bulan tidak menampakkan dirinya, Joko terbangun dari tidurnya karena hawa dingin yang menusuk. Hawa dingin itu berbeda dari yang biasa ia rasakan di pantai selatan. Ini adalah hawa dingin yang familiar, hawa dingin yang penuh dengan amarah. Jantung Joko berdebar kencang. Ia menyalakan lampu, dan matanya membelalak kaget. Di tengah ruang tamunya, berdiri sosok wanita dengan wajah pucat dan mata menyala-nyala. Rambutnya tergerai panjang, dan ia mengenakan pakaian kebaya berwarna hijau gelap. Itu adalah Dewi Lanjar. Engkau pikir engkau bisa lari, Joko? Suara Dewi Lanjar terdengar dingin, menusuk hingga ke tulang. Engkau mengkhianati janjiku, dan sekarang engkau bersembunyi di bawah perlindungan ratu yang lain. Joko gemetar ketakutan. Ia tahu, ia tidak akan bisa melawan Dewi Lanjar sendirian. Ia segera memejamkan mata, memusatkan pikirannya, dan memanggil Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, hamba memanggilmu. Datanglah. Lindungi hamba seperti yang telah engkau janjikan, teriak Joko dengan suara yang parau. Dalam sekejap,
Aura hijau memenuhi ruangan. Udara menjadi lebih pekat, dan angin kencang berhembus dari dalam rumah. Di belakang Joko, sosok wanita bergaun hijau yang anggun muncul. Nyi Roro Kidul menatap lurus ke arah Dewi Lanjar. Tatapannya dingin dan penuh kekuasaan. "Engkau melanggar batas, Dewi Lanjar," ucap Nyi Roro Kidul. Suaranya menggelegar namun tetap penuh wibawa. "Pria ini berada di bawah perlindunganku. Pergilah." Dewi Lanjar tertawa sinis. "Perlindungan? Dia adalah milikku. Dia telah berjanji padaku terlebih dahulu. Dia mengkhianatiku, dan sekarang ia ingin mengkhianati dirimu." Tiba-tiba, energi spiritual yang luar biasa meledak. Pertarungan antara dua ratu gaib itu pun pecah. Nyi Roro Kidul melancarkan serangan energi spiritual berwarna hijau, dan Dewi Lanjar membalasnya dengan bola-bola api biru. Rumah Joko bergetar hebat, kaca jendela pecah, dan perabotan terlempar ke segala arah. Joko hanya bisa bersembunyi di sudut ruangan, memandang ngeri pertarungan yang terjadi di depannya. Ia merasa seperti boneka yang diperebutkan oleh dua kekuatan besar. Ia melihat kilatan petir di dalam ruangan, mendengar suara ombak yang mengamuk di luar, dan merasakan hawa panas dan dingin yang beradu. Ia tidak tahu siapa yang akan menang, dan ia hanya bisa berdoa agar ia bisa selamat dari semua ini. Dalam hatinya, ia yakin Nyi Roro Kidul akan memenangkan pertarungan itu. Ia yakin kekuasaan Nyi Roro Kidul jauh lebih besar. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan awal dari kehancurannya sendiri. Pertarungan itu terus berlanjut. Energi spiritual yang memancar dari Nyi Roro Kidul berwarna hijau terang, sementara Dewi Lanjar mengeluarkan aura biru yang dingin. Keduanya saling menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, membuat seisi ruangan bergetar. Joko meringkuk di sudut. Matanya tidak berani lepas dari dua sosok gaib yang beradu kekuatan di depannya. Ia bisa merasakan hawa panas dari api Dewi Lanjar dan hawa dingin yang menusuk dari kekuatan Nyi Roro Kidul. Di tengah-tengah pertarungan yang sengit, Nyi Roro Kidul menghentikan serangannya. Ia merasakan sesuatu yang janggal. Energi yang dikeluarkan Dewi Lanjar tidak hanya energi pertarungan, tetapi juga energi kemarahan, energi pengkhianatan yang sangat kuat. Nyi Roro Kidul tidak bisa tidak merasakan hal itu. Sebagai ratu penguasa, ia bisa merasakan emosi dari entitas lain di sekitarnya. Dan amarah Dewi Lanjar terasa begitu tulus, begitu dalam. Nyi Roro Kidul menatap tajam ke arah Joko. Ia melihat kembali masa lalu Joko, tetapi kali ini, ia melihatnya dengan lebih detail. Ia melihat bagaimana Joko yang miskin datang kepada Dewi Lanjar, memohon kekayaan. Ia melihat janji yang diucapkan Joko di tepi pantai utara, janji yang sama persis dengan yang ia dengar dari Joko. Ia melihat bagaimana Joko berhasil kaya raya, dan bagaimana ia dengan sombongnya mengabaikan janji itu. "Engkau mengkhianati dirimu sendiri," ucap Nyi Roro Kidul. Suaranya kini dingin dan penuh kekecewaan. Ia tidak lagi menatap Dewi Lanjar, melainkan hanya Joko. "Engkau datang padaku dengan kebohongan. Engkau menjanjikan hal yang sama, untuk menjadi pengantinku, setelah engkau mengkhianati janji yang sama kepada saudaraku." Dewi Lanjar menghentikan serangannya. Ia tersenyum sinis, senyum yang penuh dengan rasa puas. "Aku sudah bilang padamu, Ratu, pria ini adalah pengkhianat. Dia tidak pantas mendapatkan perlindunganmu." Joko hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongannya. Ia telah dipergoki. Ia melihat Nyi Roro Kidul berjalan mendekatinya. Aura hijaunya tidak lagi terasa melindungi, melainkan menakutkan. Ia merasa seperti mangsa yang terpojok. "Engkau pikir engkau bisa menggunakan kami, makhluk gaib, untuk mencapai tujuanmu? Engkau pikir kami hanya alat untuk mendapatkan kekayaan dan perlindungan?" tanya Nyi Roro Kidul, suaranya bergetar karena amarah. "Kami adalah penguasa, bukan budakmu. Kami memberikan kekuatan, tetapi kami juga menuntut janji yang harus ditepati." Joko mencoba membuka mulutnya untuk meminta maaf,
tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia hanya bisa melihat Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar, dua sosok yang seharusnya saling bermusuhan, kini berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan yang sama. Tatapan yang penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Joko menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar, dua sosok yang seharusnya menjadi musuh bebuyutan, kini berdiri berdampingan. Mereka menatap Joko dengan tatapan yang sama, tatapan penuh murka dan kekecewaan. Joko yang tadinya merasa aman, kini terkepung. Ia menyadari kesalahannya. Ia menyadari bahwa ia telah mempermainkan dua penguasa gaib yang memiliki kekuatan tak terbayangkan. Ia membuka mulutnya, mencoba mengucapkan kata maaf, tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, permintaan maaf tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosanya. Kau pikir, dengan datang padaku dan menjanjikan hal yang sama, kau bisa lari dari takdirmu? Tanya Nyi Roro Kidul. Suaranya kini terdengar seperti guntur yang menggelegar. Kau pikir, aku akan begitu mudahnya tertipu? Dewi Lanjar tersenyum sinis. Aku sudah bilang padamu, Ratu, pria ini adalah pengkhianat. Dia tidak pantas mendapatkan perlindunganmu, ataupun kebebasan. Joko jatuh berlutut, memohon ampun. Hamba mohon ampun, Ratu. Hamba mohon ampun. Dewi, hamba hanyalah manusia biasa yang serakah. Hamba tidak tahu apa yang hamba lakukan. Hamba bersedia menerima hukuman apapun, asalkan hamba bisa hidup dengan tenang. Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar saling bertatapan, seolah berkomunikasi tanpa kata. Mereka berdua telah dipermalukan oleh seorang manusia serakah yang tidak tahu diri. Hukuman yang harus diberikan tidak bisa hanya sekadar kematian. Kematian terlalu mudah baginya. Ia harus menderita seumur hidup, agar ia menjadi pelajaran bagi manusia lain yang berani mempermainkan para penguasa gaib. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Engkau tidak akan mati, Joko, ucap Nyi Roro Kidul. Tetapi engkau akan hidup dalam nerakamu sendiri. Joko mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia melihat dua sosok itu mengangkat tangan mereka. Energi hijau dan biru bercampur, membentuk sebuah pusaran yang menakutkan. Joko tidak bisa bergerak. Ia seperti terikat di tempatnya, tidak bisa lari. Pusaran energi itu menembus tubuhnya, menghancurkan jiwanya, dan mengunci akalnya. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tidak hanya sakit fisik, tetapi juga sakit spiritual. Ia menjerit, tetapi suaranya tidak terdengar. Ia hanya bisa merasakan jiwanya hancur berkeping-keping. Ketika energi itu menghilang, Joko jatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar, matanya melotot, dan mulutnya berbuih. Ia tidak lagi sama. Rohnya telah hancur, akalnya telah hilang. Ia kini hanyalah sebuah cangkang kosong, terjebak di antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia tidak tahu siapa dirinya, di mana ia berada, atau apa yang terjadi padanya. Ia hanya bisa melihat bayangan Dewi Lanjar di satu sisi dan bayangan Nyi Roro Kidul di sisi lain. Hukuman yang ia dapatkan jauh lebih kejam dari kematian. Ia harus hidup, tetapi tidak sebagai manusia yang normal. Ia harus hidup dalam kegilaan abadi, sebagai bukti nyata dari bahaya keserakahan dan pengkhianatan. Pagi datang, tetapi bagi Joko, kegelapan tak pernah pergi. Cahaya matahari menerobos masuk melalui jendela yang pecah, menyinari tubuhnya yang tergeletak tak berdaya di lantai. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot, dan mulutnya terbuka sedikit, menyisakan buih di sudut bibirnya. Ia masih bernapas, tetapi jiwanya telah tiada. Ia hanyalah sebuah cangkang, sebuah raga yang kosong. Seorang tetangga, yang kebetulan lewat, melihat jendela rumah Joko yang hancur. Ia penasaran dan mencoba masuk. Pemandangan di dalamnya membuatnya terkejut. Perabotan hancur, barang-barang berantakan,
Dan di tengah kekacauan itu, tergeletak tubuh Joko. Tetangga itu panik dan segera memanggil warga lain. Beberapa warga masuk, mencoba membangunkan Joko, tetapi tidak ada respons. Joko tidak sadar. Ia hanya bergumam kata-kata yang tidak jelas. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang dalam, seolah-olah ia masih melihat sesuatu yang mengerikan. Warga desa yang melihatnya tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka mengira Joko telah gila karena kekayaannya, atau karena sihir hitam. Mereka tidak tahu bahwa Joko baru saja dihukum oleh dua entitas gaib yang mengerikan. Joko dibawa ke puskesmas. Dokter mencoba memeriksanya, tetapi tidak ada yang salah dengan kondisi fisiknya. Jantungnya berdetak normal, napasnya stabil, tetapi ia tidak sadar. Dokter menyimpulkan bahwa ia menderita gangguan jiwa yang parah dan menyarankan agar ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun, keluarga Joko yang tidak mampu menolak. Mereka memutuskan untuk merawat Joko di rumah. Selama berhari-hari, Joko hanya terdiam, terbaring di tempat tidur, matanya kosong. Kadang-kadang, ia akan berteriak histeris, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Ia akan menyebut-nyebut nama Dewi Lanjar dan Nyi Roro Kidul. Ia akan menggumamkan kata-kata seperti janji dan pengkhianat. Keluarga Joko hanya bisa menangis, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka mencoba memanggil dukun lain untuk mengobati Joko, tetapi tidak ada yang berhasil. Dukun-dukun itu hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan bahwa jiwa Joko telah hancur. Malam hari, saat semua orang tidur, Joko sering terlihat berjalan-jalan di halaman rumah, tertawa dan menangis tanpa sebab. Ia akan menunjuk ke arah langit, seolah-olah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ia akan berteriak-teriak, seolah-olah ia sedang bertarung dengan sesuatu. Joko yang dulunya sombong dan kaya raya, kini menjadi orang gila yang menyedihkan. Ia kehilangan akal sehatnya, dan hidupnya kini hanyalah sisa-sisa dari kenangan buruk yang menghantuinya. Ia tidak bisa mati, tetapi ia tidak bisa hidup dengan normal. Ia terjebak dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Waktu terus berjalan, dan nama Joko yang dulunya identik dengan kekayaan kini berganti menjadi Joko gila. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, menjadi cerita urban yang mengerikan. Orang-orang desa yang dulunya iri dengan kesuksesannya, kini bersyukur dengan nasib mereka. Joko menjadi pelajaran hidup yang nyata tentang bahaya keserakahan dan pengkhianatan. Ia sering terlihat berjalan tanpa tujuan di sepanjang pantai. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor, dan tatapan matanya kosong. Beberapa tahun kemudian, Joko sudah sangat tua. Tubuhnya kurus kering, dan ia sering menggumamkan kata-kata aneh. Ia kadang tertawa, kadang menangis, kadang berteriak-teriak seolah sedang bertarung dengan musuh tak terlihat. Sesekali, ia akan menyebutkan nama Dewi Lanjar atau Nyi Roro Kidul, tetapi tidak ada yang mengerti apa yang ia bicarakan. Warga desa menjauhinya. Anak-anak kecil akan lari ketakutan setiap kali melihatnya. Ia menjadi sosok yang menyedihkan, hidup dalam kesunyiannya sendiri. Suatu sore, seorang pemuda yang tidak tahu kisah Joko mencoba mendekatinya. Pemuda itu kasihan melihat kondisi Joko. Ia menawarkan makanan, tetapi Joko menolaknya. Joko hanya menunjuk ke arah utara, lalu ke arah selatan, dan kembali menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Pemuda itu bingung. Tetapi ia mengerti bahwa Joko sedang membicarakan sesuatu yang penting. Joko gila tidak lagi peduli dengan dunia. Ia tidak peduli dengan uang, dengan kekuasaan, atau dengan hidup yang normal. Ia hanya peduli dengan bayangan-bayangan yang menghantuinya. Setiap malam, ia akan teriak-teriak, seolah-olah ia sedang bertarung dengan bayangan-bayangan itu. Ia akan berteriak, "Aku tidak akan menyerah," atau "Aku tidak akan lari." Ia tidak menyadari bahwa ia tidak lagi hidup dalam dunia nyata, melainkan di dunia kegilaan yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya.
Ia tidak menyadari bahwa ia telah dihukum untuk menderita seumur hidupnya. Senja di pantai utara selalu menjadi pemandangan yang sama bagi Joko Gila. Langit jingga yang memudar, semburat ungu di ufuk barat, dan deburan ombak yang tak pernah berhenti. Ia duduk di atas pasir yang dingin, memandangi laut dengan tatapan kosong. Namun, di matanya yang keruh, ia tidak lagi melihat pemandangan indah. Ia melihat bayangan Dewi Lanjar di arah utara, siluet anggun yang menuntut janji. Dan di arah selatan, ia melihat bayangan Nyi Roro Kidul, sosok bergaun hijau yang penuh wibawa dan kekecewaan. Dua sosok itu adalah penguasa kegilaannya. Mereka tidak lagi datang untuk bertarung, melainkan untuk mengawasi. Mereka adalah penjaga penjara abadi Joko. Ia mencoba bangkit, mencoba lari, tetapi kakinya terasa berat. Ia seperti terikat di antara dua dunia, di antara janji yang ia ingkari dan janji yang ia hianati. Ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia tidak bisa lari dari dirinya sendiri. Joko akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di pantai yang sama tempat ia membuat janji pertama. Ia tidak meninggal dalam damai. Saat ditemukan, wajahnya masih menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia meninggal dalam kegilaan, dalam penderitaan, dan dalam penyesalan yang tak terucapkan. Ia hidup sebagai pelajaran bagi semua orang yang berani mempermainkan kekuatan gaib. Kisah Joko, dari seorang pemuda miskin yang berhasil kaya raya, hingga menjadi orang gila yang menyedihkan, menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia menjadi bukti nyata bahwa keserakahan dan pengkhianatan memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada kekayaan apapun. Ia mungkin telah menemukan kekayaan yang ia inginkan, tetapi ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwanya. Dan di pantai utara, setiap senja, orang-orang masih bisa melihat siluet Joko Gila, yang duduk di antara dua dunia, terperangkap dalam hukuman abadi. Kisah tragis Joko tidak berakhir dengan kematiannya. Kisahnya justru hidup dan menjadi pelajaran berharga yang diwariskan dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat pesisir. Kisah ini tidak hanya tentang keserakahan, tetapi juga tentang cara kerja pesugihan dan entitas gaib yang terlibat di dalamnya. Masyarakat, terutama mereka yang tergiur jalan pintas kekayaan, seringkali diingatkan tentang bagaimana Joko dengan berani memasuki dua dunia gaib yang sangat berbeda dan mencoba mempermainkannya. Pesugihan kepada Dewi Lanjar, penguasa pantai utara, dikenal sebagai pesugihan yang memberikan kekayaan instan dan kemakmuran dalam bidang perniagaan dan perdagangan. Banyak orang yang menginginkan kekayaan dengan cepat datang kepadanya. Dewi Lanjar akan memberikan apa yang mereka minta, tetapi dengan imbalan yang setimpal. Janji untuk menjadi pengantinnya atau memberikan tumbal. Janji ini tidak bisa diingkari. Mengingkarinya sama dengan menantang murka sang dewi yang akan mengambil kembali segalanya, bahkan nyawa dan kewarasan pengkhianat. Sementara itu, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, memiliki kekuasaan yang lebih luas dan sering dikaitkan dengan kemakmuran, kekuasaan, dan perlindungan. Pesugihan kepadanya biasanya tidak hanya memberikan kekayaan, tetapi juga kekuatan, jabatan, dan kekuasaan. Namun, janji yang diberikan harus tulus. Pengkhianatan terhadap Nyi Roro Kidul akan berakibat fatal, karena amarahnya jauh lebih besar dan hukuman yang ia berikan jauh lebih berat. Kisah Joko menjadi contoh nyata bagaimana dua penguasa gaib ini beroperasi. Joko, yang hanya melihat kekayaan, tidak peduli dengan konsekuensi. Ia berjanji kepada Dewi Lanjar untuk menjadi pengantinnya setelah berhasil. Ia mengira janji itu hanyalah formalitas yang bisa ia lupakan setelah ia kaya. Ia tidak tahu bahwa janji itu mengikat jiwanya. Ketika Dewi Lanjar datang menagih, Joko dengan pengecutnya lari, mencari perlindungan kepada Nyi Roro Kidul. Kesalahan terbesar Joko adalah menganggap kedua ratu gaib ini sebagai alat yang bisa ia manipulasi. Ia pikir ia bisa mendapatkan perlindungan dari Nyi Roro Kidul dengan janji yang sama, setelah ia mengingkari janji kepada Dewi Lanjar. Ia tidak tahu bahwa para penguasa gaib memiliki cara untuk melihat kebenaran. Nyi Roro Kidul, dengan kekuatannya yang tak terbatas,
dapat merasakan energi pengkhianatan yang ada di dalam diri Joko. Ia menyadari bahwa ia dijanjikan hal yang sama, dan amarahnya memuncak. Kisah Joko diakhiri dengan hukuman terberat, kegilaan. Dewi Lanjar dan Nyi Roro Kidul bersatu, bukan untuk bertarung satu sama lain, melainkan untuk menghancurkan jiwa Joko. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipermainkan. Mereka mengajarkan bahwa janji adalah janji, dan pengkhianatan memiliki konsekuensi yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kehilangan harta. Joko tidak mati, tetapi ia hidup dalam nerakanya sendiri, menjadi pengingat abadi bahwa jalan pintas selalu memiliki harga yang sangat mahal. Joko Gila meninggal di pantai, tempat di mana semuanya bermula. Ia kembali ke tempat asal, tetapi ia tidak pernah menemukan kedamaian. Kisahnya, yang penuh dengan keserakahan, pengkhianatan, dan kehancuran, menjadi pelajaran yang diceritakan di setiap sudut desa. Setiap kali ada yang berani berucap tentang pesugihan, orang tua akan selalu mengingatkan, ingatlah Joko Gila. Kekayaan yang ia dapat tidak sebanding dengan jiwanya yang hancur. Dan dengan begitu, kisah Joko hidup abadi, menjadi peringatan bagi setiap jiwa yang tergiur dengan kekayaan instan.